Pemandangan senja yang memukau menggambarkan kedamaian. Sementara Erika duduk sendiri di tepi danau dengan sketsa di tangannya. Aldo yang diam-diam mengaguminya datang untuk duduk di sampingnya. Mereka berbagi kenangan tentang masa kecil dan rasa ingin tahu Aldo tentang mimpi-mimpi Erika. Apa yang kamu gambar, Erika? Apakah ini mimpi-mimpimu? Mimpi? Atau mungkin cuma bayangan, J. Kadang kau berpikir toh, impian itu kayak senja. Indah, tapi cepat sekali berlalu. Bagaimana mungkin bisa kita tangkapi kalau begitu? Mungkin bukan tentang menangkapnya, mungkin tentang merasakannya. Seperti saat kita berlari di padang rumput, merasakan langit dan melihat langit. Saat itu kita tidak memikirkan hari esok. Itu benar. Tapi ada kalanya saat aku melihat senja, aku merasa seolah semua keindahan itu membawa kesedihan. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Mungkin kesedihan itu adalah bagian dari keindahan. Dalam setiap warna senja ada cerita yang tersimpan. Cinta, kerinduan, dan kehilangan, kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa menerimanya. Jadi maksud tak harus kita belajar mencintai segala hal yang tidak sempurna. Bakalan dapat jeki makna dari semua kekecewaan hidup tak. Begitu toh? Persis. Cinta itu tidak selalu manis, kadang getir. Tapi itu yang bisa membuat kita lebih manusia. Seperti senja yang selalu mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen sebelum gelap datang. Hai, Erika. Karya kamu pasti akan mencuri perhatian semua orang di pameran itu. Makasih nah, Sandra. Berharap kak juga begitu. Tapi kadang aku berpikir, apakah seniman itu hanya merekam sebuah keindahan? Atau juga menyampaikan kesedihan yang tak bisa terucapkan? Erika, pameran itu adalah kesempatanmu. Mungkin ini saatnya menunjukkan dunia siapa kamu sebenarnya. Betulan, Ki. Kadang kau merasa atau karyaku itu tidak cukup. Kayak senja yang cantik, tapi cepat sekali pergi. Bisa jika itu mengingat orang. Yang terpenting bukan seberapa lama mereka mengingatnya, tetapi seberapa dalam perasaan yang kamu sampaikan. Senja tidak perlu bertahan lama untuk meninggalkan kesan yang abadi. Setiap foto yang aku ambil adalah usaha yang menangkap momen-momen itu. Sebuah detik-detik keindahan yang meskipun hilang, tetap ada di dalam ingatanku. Kalian berbicara tentang mengingat dan merasakan. Tapi bagaimana jika kita terjebak dalam kenangan yang menyakitkan? Bagaimana kita bisa maju jika masa lalu masih selalu menghantui? Mungkin harus rasakan itu sakit, tapi jangan sampai nak kuasai, Ki. Kayak senja yang tidak cuma nak kasih Ki saja warna, tapi juga nak kasih ingat, Ki, kalau mau datang malam. Itu penting. Kita harus menemukan cara untuk berdamai dengan masa lalu. Hanya dengan begitu, kita bisa membuka diri untuk mencintai dan menciptakan hal baru. Dan terkadang, kita perlu berani mengambil langkah. Mengambil resiko untuk mengejar impian. Meskipun kita tahu, ada kemungkinan kita gagal. Di sini, kita untuk saling mendukung karya seni, cinta, atau bahkan kenangan.
Ini semua bagian dari perjalanan kita. Mari kita jalani bersama-sama. Makasih nah semua. Di dalam kerumitannya hidup kok, kita semua warna yang bikin senja kelihatan indah. Di tengah-tengah percakapan, senja terasa semakin indah. Dengan warna oranye dan ungu yang membentang di langit, kian menambah hangatnya kebersamaan mereka. Senja pun mulai memudar menjadi malam. Saat itulah Erika dan Aldo merasa mulai terhubung, walaupun dengan segala kerumitan dan ketidakpastian yang ada di depan mereka. Malam pun tiba dengan dihias terangnya lampu kota. Teman-teman Erika yang berdatangan mengajaknya dan Aldo untuk duduk di sebuah kafe dekat danau itu. Tak lama kemudian, aroma kopi dan kue pun mulai menguar di udara. Percakapan mereka kian menjadi hangat. Namun, ada ketegangan di wajah Erika yang tampak bermenung. Nah, Erika, bagaimana dengan persiapanmu untuk pameran? Apa sudah ada karya yang kamu pilih yang ingin ditampilkan? Bingung Kak Sandra. Semua karya aku tuh kayak dekat sama saya. Khawatir Kak, cukup bagus jika. Mengapa harus cukup baik? Apa yang kamu buat adalah bagian dari dirimu. Bukankah itu sudah cukup layak ditunjukkan? Betul, dan ingat, seni bukan hanya tentang teknik, ini tentang perasaan yang kamu sampaikan. Seperti saat kita bercerita, bukan kesempurnaan. Kalian seolah berbicara tentang keindahan. Tapi bagaimana jika keindahan itu menyakitkan? Bagaimana jika kita terjebak dalam kenangan yang tidak ingin kita ingat? Itu rasa sakit tuh, bagian dari proses. Kayak lukisan, ada yang cerah, ada tonji juga yang gelap. Tapi intinya, semua warna-warna itu nak kasih jadi utuh lukisan tak. Jadi mungkin toh harus belajar untuk menerima semua bagian-bagian itu. Ya, terkadang kita tidak bisa menghindari rasa sakit. Kita harus memeluknya, bukan menolaknya. Cinta dan kehilangan berjalan beriringan, dan itu membuat kita lebih kuat. Dan itu pula yang membuat kita lebih nyata. Tanpa rasa sakit, mungkin kita tidak bisa mengapresiasikan kebahagiaan. Setiap momen itu berharga, meskipun terlihat kecil atau sederhana. Seperti saat kita tertawa di bawah hujan. Atau berbagi rahasia saat bintang-bintang bersinar. Momen-momen kecil itu membentuk ikatan kita. Betul Kis semua. Mungkin terlalu fokus ke sama hasil sampai saya lupa prosesnya. Mungkin aku harus lebih berani menunjukkan karyaku. Baik itu yang indah maupun yang menyimpan kesedihan. Itu adalah langkah yang besar, Erika. Menghadapi ketidakpastian itu bisa menakutkan, tetapi disitulah kita bisa menemukan kekuatan. Dan kita tidak harus selalu sendiri menghadapi semua itu. Kita semua bersamamu. Apapun yang terjadi di pameran itu, ingatlah, kita semua bangga padamu. Karya yang kamu buat adalah bagian dari perjalananmu. Dan itu yang paling penting. Makasih ya teman-teman. Tanpa kalian, aku mungkin gak bakalan berani mengambil langkah ini. Siap untuk pameran dan tunjukkan siapa diriku yang sebenarnya.